Aku pakai hukum. Ini Polda apa ini? Balik kok saya kamu. Saya ditekan. Jadi saudara. Saya mau masuk. Aku kuasa hukum, nggak boleh masuk. Aku pakai hukum. Ini Polda apa ini? Balik kok saya kamu. Saya ditekan. Kita mengawal korban kriminalisasi Aguan, Antoni Salim, Aguan. Kamu membenturkan rakyat di negeri ini. Kamu mengadu domba aparat dengan kami, Aguan. Tunggu pembalasan kami, Aguan. Lalu kami kuasa hukum di sini fungsinya apa kalau dihalang di sini? Apa mau menangkap Charlie Chandra? Aguan, kamu mau nangkap Charlie Chandra dengan kekuasaan aparat ini? Dengan status tersangka dari orang sudah mati, sudah meninggal. Laporan ini disampaikan oleh namanya Aulia, Fahmi Aulia, pelapornya Fahmi Aulia. Fahmi Aulia itu sudah almarhum. Luar biasa Polda ini, laporan dari orang yang sudah meninggal masih terus dilakukan proses. Sepertinya ada order khusus, ini dugaan saja. Ada order khusus bahwa pengacara satu ini jangan boleh masuk. Walaupun dengan sangat garang Ahmad Ozinuddin berteriak-teriak, saya kuasa hukum, tetap saja tidak boleh masuk. Ya, tapi qadarullah, alhamdulillah Allah bantu juga. Gubernur datang mendekat dengan memberikan surat kuasanya dan akhirnya alhamdulillah bila masuk ini ya. Bagaimana polisi di depan mati-matian menjaga, didorong-dorong. Tadi Anda sempat lihat gambarnya, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana emak-emak tetap memberikan dukungan. Kalau negara ini ingin kedaulatannya terjaga, tangkap Aguan. Negara tidak boleh kalah oleh seorang Aguan. Negara tidak boleh kalah oleh pihak swasta. Negara tidak boleh kalah oleh oligarki penjajah. Kita tahu bahwa dalam RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah yang dicanangkan oleh Prabowo itu tidak termasuk lagi itu PSN seperti PIK2, Rempang, Waterpark Surabaya, dan BSD. Jadi negara harus hadir, Prabowo harus tegas, jangan perintah-perintut. Ini mengancam kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara dalam negara, betul nggak? Negara harus kuat, negara harus berjaya, dan Polri harus berpihak pada rakyat banyak. Demikian, takbir. Mama di sini hanya untuk membela negara, bukan demo atau aksi. Hanya membersamai orang yang terzolimi. Jadi, Bapak senyum dong, jangan pakai marah-marah, Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan kami berdiri di depan sini. Walaupun tidak boleh masuk. Tega banget sih. Jadi tanah Banten ini harus kita rebut, Pak. Jangan sampai ada negara dalam negara. Yang mana laut sudah disertifikat, itu tidak ada, Pak. Istilah laut disertifikat. BPN ATR harus bela rakyat, harus bela negara, harus bela orang-orang yang tertindas. Karena kalian, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang terhormat, yang ganteng-ganteng, baju Bapak itu dari uang pajak, uang rakyat. Jadi Bapak, tolong Pak, harus membela mana yang benar, dan mana yang benar. Jangan berpihak pada kezoliman, Pak. Kasihan Pak, bangsa ini Pak sudah terlampau lama menderita. Dijajah Belanda 350 tahun. Masa mau dijajah lagi sama Cina rakus? Penjajahan. Lawan Cina. Dan PIK2 adalah warisan daripada Jokowi yang ijazahnya palsu. Yang saya hargai itu bapak-bapak Kapolda itu, tapi Bapak tidak menghargai sama rakyat. Bapak-bapak ini tidak menghargai sama rakyat. Pak, gimana sih pola pikirnya, Pak? Bapak itu
melindungi rakyat, tapi Bapak melindungi oligarki. Sekiranya salah kan itu Pak? Jelas salah. Apa kena uang Pak? Uang banyak. Betul. Mungkin dari aguana uangnya banyak ya Pak? Iya, uangnya banyak. Karena dari rakyat masih kecil Pak ya. Pak, kecil juga itu hasil dari kuli-kuli. Tahu nggak Pak? Kuli-kuli saya ini Pak, hasilnya dari kuli tani. Sebagiannya untuk bapak-bapak ini. Bayar pajak. Yang disumbangkan untuk bapak-bapak ini Kapolda. Termasuk gedung-gedung ini Pak. Dari rakyat. Ya, dari rakyat yang membangun ini Pak. Ya. Tapi kenapa kami mau masuk aja nggak boleh? Kalau ada yang menyatakan bahwa ini adalah murni sengketa, tidak masuk akal. Betul. Sengketa ini dibikin oleh PIK 2 merekayasa dan sangat aneh. Kalau ada yang menang, kenapa tanah itu menjadi milik PIK 2? Kenapa bukan pemilik pemenang? Kenapa ada sengketa atau bersaudara bersengketa, tapi yang mengajukan sengketa itu di belakangnya adalah PIK 2. Jadi saya ingin menyimpulkan pada bapak-bapak semua, hentikanlah menggusur rakyat Banten demi PIK 2. Ini dosa besar buat kita semua. Dan saya berharap ada nanti penelitian khusus berapa orang yang memang sengketa tanah, tuduhan pemalsuan surat dan lain-lain yang terjadi di Banten, rekayasanya adalah pengembang PIK 2. Kepada seluruh aparat, mari kita gunakan hati nurani, dan insya Allah kami berjuang bukan untuk kami bapak-bapak, tapi untuk anak dan keluarga bapak ke depan. Anak cucu kita. Anak cucu bapak dan ibu ke depan. Insya Allah, sekali lagi, kesimpulan saya satu, sengketa tanah yang dihadapi oleh Charlie Chandra ini adalah puncak gunung es dari berbagai masyarakat yang ketemu saya, bahwa memang mereka kalau tidak mau menjual tanahnya, tunggulah dikriminalisasi atau diintimidasi. Intimidasi dilakukan adalah untuk memaksa mereka menjual tanahnya. Menjual tanahnya, apabila tidak mau menjual tanahnya, maka ujungnya kemungkinan besar adalah di penjara, dan tidak sedikit sekarang masih banyak sekali dalam penjara. Yang kedua, di dalam rumah sakit karena stres. Yang ketiga, di dalam liang lahat.